Halo teman dolan, welcome to our channel Doyan Jalan-Jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Nah, video kita kali ini mau bikin tutorial mengganti shock breaker dan karet supportnya untuk mobil Honda Brio 2016 ya. Kita saksikan ya teman dolan. Tuh, peralatan yang kita butuhkan ya ini ya, dongkrak, jack stand, kunci ring, kunci L, impact wrench, ya tadi ada gambarnya semua. Oke, kita mau dongkrak dulu ini karena kita mau buka ban ya, kita tentunya mau lepas bannya kan, kita mau ganti shock breaker ya. Dengan impact wrench kita kendorin ini baut-bautnya ya teman dolan ya. Mobil ini penting banget untuk menunjang channel kita ya. Jalan-jalan kalau nggak pakai mobil wah repot ya teman dolan. Jadi kita beberapa kali membuat video tutorial, pernah juga kita bikin video tutorial bikin kasur buat di Honda Brio ini nih. Boleh juga kalau berkesempatan penasaran pengen lihat gimana cara bikin kasur di Honda Brio. Oke, kita pasang jack stand yang merah itu tuh, dia biar aman, biar lebih stabil karena kan kakinya 4 begitu ya yang si jack standnya. Nah, dongkraknya bisa kita lepas, lalu kita setelah kita buka bannya, tadi kan kita udah lepas bannya ya. Nah, ini si dongkraknya bisa untuk menunjang lagi nih ya, tahan dudukan ban dengan dongkrak supaya tidak jatuh ketika shock breakernya nanti dicopot. Nah, jadi itu dia, makanya kita perlu menahan dengan jack stand juga untuk kerangka mobil. Nah, kita buka baut-baut yang menahan shock breaker, tapi sebelumnya harus disemprot dengan penetran dulu. Kunci shock yang dibutuhkan tuh yang nomor 10, 12, dan 17, sedangkan kunci L yang dibutuhkan itu nomor 6 ya. Kita semprot penetran dulu biar lebih ya, lebih licin gitu ya. Kita pakai Rexco ya, Rexco. Bagusnya sih yang silikon base gitu ya teman dolan, tapi tentunya lebih mahal. Kita yang pakai Rexco aja udah memperlancar kok. Baiklah, kita buka dulu ini baut-bautnya. Nah, ini di situ ada selang untuk minyak rem ya, itu harus hati-hati juga tentunya ya teman dolan. Nah, itu kita semprot lagi penetrannya. Ya, ini impact wrench ini membantu sekali untuk mengendor-endorkan. Nah, ganti baju dulu karena hujan tadi. Jadi ini bikin video tutorial ini lumayan lama ya teman dolan, apalagi di tengah musim hujan yang nggak jelas ini, hujan berhenti, jadi berapa kali kita stop, jadi ditonton sampai habis ya teman-teman. Oke, buat baut-baut yang keras tentunya kalau pakai tenaga manusia itu benar-benar kepayahan. Nah, dengan impact wrench sangat membantu. Oke, kita juga buka baut yang menahan shock breaker dengan bodi mobil. Kita tahan kunci L ketika membuka baut, dan dibutuhkan kunci shock nomor 17 dan kunci L nomor 6. Nah, kalau misalnya udah bisa dilepas ya, harus sabar sih ini, tapi nanti bisa pakai tangan kalau udah mulai naik itunya ya. Nah, ini dari atas tentunya teman dolan, ini kap mobil kita buka. Nah, kalau udah longgar ya kita buka pakai tangan dan kita lepas ya. Oke, sekarang kita tinggal tarik shock breakernya, lepas shock breaker dari bawah. Tapi ini harus hati-hati ya teman dolan, kita hati-hati dengan selang minyak rem, jangan sampai selang minyak remnya ketarik ya. Jadi ini harus gentle, memang ini
pekerjaan, istilahnya tanda kutip pekerjaan kasar, tapi ini harus gentle, harus lembut teman dolan. Ya harus hati-hati lah kita lihat-lihat, jangan asal tarik, ya jangan asal paksa. Kalau misalnya selangnya kremnya ketarik kan repot, malah tambah PR. Orang ini kan kita pengen bikin maksudnya pasang shock breaker sendiri ya biar lebih ngirit juga kan teman dolan. Kalau misalnya di bengkel ya pasti ada biaya tambahan. Nah ini kita coba-coba bisa kok ternyata ganti shock breaker sendiri. Ini kita ganti shock breaker yang depan dulu teman dolan ya. Shock breaker belakang kenapa nggak diganti? Tenang aja, kita bakal ganti juga kok, tapi nggak bulan ini. Tunggu gajian berikutnya baru beli shock breaker belakang. Oke, nah ini shock breaker kan udah dilepas ya. Kita mau lepas lagi ya. Kita buka baut yang menahan perkeong. Tuh ada perkeongnya kan. Kita mau buka bautnya, dibutuhkan kunci pas nomor 17 dan kunci L nomor 6. Nah kita harus tahan dengan kunci L nih. Kita tahan tuh kan. Kita pegang kunci L nya, kita tahan ketika kita membuka bautnya. Ini kita pakai kunci pas nomor 17 ya. Memang kalau pengen kerja sendiri kayak begini untuk peralatan sih harus lengkap ya teman dolan. Kunci pas nomor berapa aja ya. Koleksi kunci pas lumayan lah ini ya di rumah. Oke, sabar aja ini. Kita buka bautnya dulu. Ini kenapa kita ganti shock breakernya? Karena ini beneran udah mati ini shock breaker teman dolan. Kalau ada bolong atau cuman gundukan sedikit aja itu udah berasa banget dan bisa ngerusak mesin kan. Kalau misalnya kayak gitu getaran-getaran terus bisa ngerusak mesin. Apalagi kalau misalnya kita pasang kamera yang sensitif gitu, pada guncangan dia akan ngelok begitu terus. Oke, sekarang ketika baut sudah mau lepas, kita tahan perkeong dengan F-clamp. Nah ini tuh kita pakai F-clamp ya, tuh F-clampnya buat nahan perkeongnya. Kenapa? Biar kalau ini bautnya udah lepas itu si pernya jangan langsung naik ke atas gitu loh teman dolan, ngerti kan? Nah kalau misalnya nggak ditahan kan dia langsung puing gitu naik ke atas. Jadi kita tahan lah dengan F-clamp. Kita ganti posisi, kalau teman dolan perhatikan kita pindah posisi yang ada atapnya karena hujan ini ya. Jadi hujan berhenti begitu. Ya maafkan background yang udah kayak bengkel ala-ala gitu ya teman dolan. Oke, kita putar sambil ditahan ya dengan kunci L-nya. Kunci L-nya harus ditahan. Ya, pekerjaan seperti ini tentunya membutuhkan kehati-hatian dan kesabaran ekstra. Selain tenaga, ya, selain alat, tenaga juga harus hati-hati dan ekstra sabar. Kalau misalnya yang nggak sabar kan kayaknya ya mending ke bengkel aja. Oke, nah lepas kan tuh tadi kan keangkat sedikit kan karena itu si perkeong yang atasnya itu yang nggak ditahan dengan F-clamp-nya. Ya dilihat-lihat lagi apakah ada yang menahan. Ternyata enggak, ini tinggal dilepas tapi ya harus pelan-pelan lah, digeser-geser gitu kan, geser-geser. Nah kalau udah aman kita buka F-clamp-nya tadi, kita buka. Nah akhirnya bisa deh dilepas tuh ya. Oke, tarik dulu.
Nah, kita lepas perkeongnya dari shock breaker bisa tuh. Nah, terus karetnya juga, itu karetnya ya teman-teman. Nah, ini shock breakernya tuh beneran udah mati tuh, lihat. Aduh, lambat banget naiknya. Ya, lambat banget naiknya. Ini kalau ibarat squishy, ini squishy mahal yang lambat. Baliknya ini kita bandingin shock breaker yang udah mati yang kiri dan yang kita barusan beli yang masih bagus. Yang udah mati tuh sampai mentok bawah, yang masih bagus kita nggak bisa tekenin sampai bawah. Dan yang pas naik ya, yang pas naik kan kalau yang masih bagus tuh naiknya cepet. Nah, ini yang udah mati pantesan aja kalau ada getaran tuh bener-bener ya berasa banget, itu naiknya lama banget kan tuh teman dolan tuh, lama banget. Nah, jadi yang berfungsi selama ini cuman perkeongnya doang, sedangkan shock breakernya udah mati. Jadi ya saatnya untuk mengganti. Ini udah lama kan, ini 2016, sekarang 2023, berarti udah ya 7 tahunan ya teman dolan. Hampir 7 tahun. Oke, baiklah, kita pasang perkeong pada shock breaker baru. Kita nggak beli perkeong lagi karena ini masih bagus juga dan ori juga kan, sayang lah ya. Kalau pengen yang lebih empuk lagi bisa sih cari yang baru, tapi buat apa gitu ya. Nah, mendingan kalau pengen ganti-ganti lagi ya ganti mobil sekalian ya, nggak teman dolan. Ya, kalau masih bagus kita pakai aja lagi. Oke, kita pasang karet yang pelindung shock breakernya, itu si karetnya tadi ya, yang di dalam perkeong yang tadi kita mau lepas tadi, itu kita pasang yang melindungi shock breaker biar nggak kotor. Nah, ini kita mau pasangin lagi nih. Kita ambil segala perlengkapan. Oh ya, kita harus oles-oles grease ya, pakai grease kayak minyak gemuk, apa sih, lilin gemuk gitulah. Bentuknya kayak paste gitu kan teman-teman, atau ya grease gitu. Nah, kita oles-oles di bagian kayak tutupnya juga ya, olesin biar nanti. Nah, kita juga kasih penetran juga ya buat memperlancar, dan juga kalau pas seandainya ada kotoran gitu di situ, dia nggak bakal bikin karat juga kan. Nah, ini saatnya mau pasang ini baut, tapi butuh bantuan. Nah, ini butuh bantuan istri nih ya, karena kalau kita harus tekan perkeongnya supaya bisa pasang lagi bautnya. Kalau cuma 2 tangan ya kurang gitu kan, kita harus tekan dengan 2 tangan. Nah, habis itu bautnya bisa dipasang. Udah deh gitu ya, udah. Nah, jadi butuh kerjasama juga kan. Oke, kita kencangkan lagi bautnya sampai ke posisi semula ya, dan berasa lah pokoknya udah sampai kencang gitu teman dolan. Udah nggak bisa putar lagi, itu kunci ringnya. Ya, masih butuh yang tadi ya, kunci L dan kunci pasnya, kunci pas atau kunci ring lah ini. Nah, yang kita pakai yang bagian yang ngebulet yang ring. Nah, kalau misalnya udah kenceng ya, baru bisa ready buat dipasang lagi. Nah, ini belum puas nih, masih kurang kencang, masih bisa diputer ya sampai kencang kayak tadi ya teman dolan. Nah, sekarang kita pasang karet support shock breaker. Ini kita tambahkan grease supaya tidak berdecit gitu ya, dan kita pasang pelindung shock breakernya. Ini karet supportnya ini juga kan kita ganti ya teman dolan. Ya, biar nggak berdecit-decit.
Oke. Nah, sekarang kita mau kencang-kencangin atau ya pasin lagi ya. Kita pasin lagi tuh pelindung shock breakernya. Sampai ke bawah. Nah, pokoknya bikin kayak semula gitulah teman dolan. Oke, nah sekarang kita bersihin dulu. Kita kan mau pasang shock breaker itu ya. Kita mau bersihin dulu dudukan bannya sebelum shock breaker dipasang. Jadi kan kita mau pasang lagi baut-bautnya biar jangan sampai ada kotoran. Itu tadi teman dolan yang tadi sempat dibilang, nah, kalau ada kotoran nyangkut terus kita pasang baut nanti bisa berkarat gitu kan. Nanti pas baut mau dilepas lagi, wah susah banget, nggak bisa dilepas intinya. Jadi ini kita bersihin, kita semprot gitu lah ya, pakai kayak kompresor gitu misalnya, kayak kompresor. Lalu kita kasih penetran lagi juga ya, kita semprot. Oke, sekarang kita pasang lagi shock breakernya dan kembali. Nah, ini yang paling harus diperhatikan itu adalah selang minyak rem. Jangan sampai ketarik gitu ya. Oke, taruh lagi di posisi semula. Biar baut yang bagian atasnya itu kayak murnya itu, nah itu nongol lagi ke atas ke yang di kap mobil itu ya teman-teman. Nah ini sebelum masang baut ini kita bersihin dulu lagi semua kan, kita semprot tuh ya, pastikan bersih. Biar jadi nggak cuma kita tiup ya teman-teman, kita pakai kompresor nyemprotnya. Oke. Ya, ini kan kita akan lihat yang dari atas nantinya ya. Nah ini udah nongol lagi tuh. Nah ya di atas ini kan kap mobil kan yang tadi tuh, kita sekarang mau kencengin bautnya. Kalau tadi kita buka, sekarang mau kita tutup. Nah tentunya butuh kunci L dan kunci pasnya lagi atau kunci ringnya ini ya. Kita puter-puter sampai kenceng. Nah oke, udah kenceng di atasnya. Sekarang bawahnya kita kencengin lagi, kita pasang lagi baut-baut shock breaker dan baut yang menahan selang minyak rem. Kan sempat kita buka juga kan, biar kita bisa ngambil shock breakernya. Karena kalau misalnya selang minyak rem yang bautnya tetap kepasang ya, kita nggak bisa narik itu shock breaker. Nah kita harus pasang lagi semuanya. Ya, dilap-lap dulu ya. Oke, kita pasang dengan impact wrench ini aja biar cepet. Puter-puter kelamaan ya, jadi berguna juga punya
itu tadi ya, impact wrench ini buat ngendorin, ngencengin. Tapi memang kalau di tempat yang sempit kayak tadi pas di cup itu tadi di atas ya, kalau misalnya dia ada tempat yang sempit ya memang agak susah, harus ada kayak sambungannya. Tapi kalau lega gitu ya pakai impact wrench aja teman dolan. Oke, kita pasang semuanya ya, jangan ada yang ketinggalan. Semuanya harus dipasang, check and recheck ya, karena mobil kan penting lah untuk menjaga keamanannya ya, buat keamanan kita sepanjang perjalanan kan teman dolan. Jadi memang ya udah cek-cek lagi ya, jangan sampai ada yang belum kepasang atau apa. Kita pastikan semuanya juga kencang ya teman dolan. Oke. Nah, udah pada kepasang semua. Ini lagi dinaikin lagi nih dongkraknya, tuh dongkrak yang menahan dudukan ban ini. Sempat kita turunin, kita naikin lagi. Belum puas bersih-bersihnya itu. Semprot-semprot lagi pokoknya. Kalau kelihatan ya di daerah baut-baut itu masih ada kotor-kotoran, semprot-semprot lagi pakai kompresor. Nah, ada lagi yang ternyata yang belum dikencengin itu tadi. Nah, bagian yang sempit gitu kan nggak bisa pakai impact wrench ya teman dolan ya, jadi ya harus pakai tangan dengan kunci pas, dengan bantuan kunci L gitu kan. Oke, ini kita turunin lagi ya, bisa dilepas itu dongkraknya. Ini kan jangan khawatir karena kan di bodi mobil ada jack stand ya yang menahan. Oke, nah yang bagian dalam situ belakangnya dudukan ban itu juga ya dikencangin. Nah, ini yang kayak di posisi-posisi sulit kayak gini nih teman dolan, yang memang kita nggak bisa pakai si impact wrench gitu ya. Kecuali ada sambungannya. Nah, sambungannya punya sih tapi nggak tahu kemana, nggak kelihatan. Biasa barang kalau lagi dibutuhkan mau dicari itu susah. Oke. Ya, rapi-rapikan dulu ini daerah sekitar, karena mau siap-siap buat pasang ban kan. Nah, ini dia bannya, kita pasang lagi bannya ya, bersih-bersihin dulu lagi tuh
bersihin lagi semua. Jangan sampai dalamnya ada kotoran yang bisa bikin karat di dalam, nanti pas mau ganti ban lagi susah dibuka. Oke, kita kencengin dengan impact wrench-nya, dan nggak puas kita pastikan lagi. Oke, ini kita mau lepas jack stand-nya juga ya. Kita tahan dengan dongkrak. Oke ya. Nah, jack stand-nya udah lepas. Nah, dongkraknya kita turunkan ya sampai turun. Nah, itu dia teman-teman, selesai sudah. Buat yang sisi kanan, ini kan yang depan kiri ya, sisi kanan ya, begitu juga ya cara untuk mengganti shock breakernya sisi depan kanan. Nanti kalau yang belakang ya tentunya agak beda dikit itu, tapi ya nggak bulan ini kita gantinya, kita tunggu gajian bulan depan ya teman-teman buat beli lagi shock breakernya. Baiklah teman-teman, itu dia video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Bye-bye.